Shalom FJF Tondano. Wah, luar biasa ya Tuhan kita, amin. Oh yes, ya. Iya, saudara, pertama-tama terima kasih buat pastor dan semua pengurus boleh kasih sharean kesempatan untuk belajar bersama-sama, sharing bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Hari ini kita mau belajar satu tema dari gereja kita di bulan ini, yaitu What are you hiding? Atau bahasa Indonesianya, apa yang kamu sembunyikan? Minggu lalu pastor sudah mengajarkan kita juga tentang what are you hiding ini, di mana kita harus menjadi orang yang jujur dan segala konsekuensinya ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, apa yang akan terjadi, dan ketika kita pun menjadi orang yang jujur, terlebih jujur sama Tuhan, apa yang akan terjadi. Nah, hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua di sini tentang what are you hiding atau apa yang kamu sembunyikan. Di bawahnya ada tulisannya seek and be found, dan artinya yaitu carilah dan ditemukan. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan belajar sama-sama ya sambil berjalan, apa sih seek and be found ini, atau apa sih what are you hiding ini. Boleh next slide. Iya, kita akan baca firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Boleh semuanya bangkit berdiri? Kita baca firman Tuhan sama-sama. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Selanjutnya, masih ada satu pembacaan lagi ya. Mungkin kalau nggak bisa baca, boleh baca di Alkitab masing-masing ya. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka iya, amin. Silakan duduk semuanya. Wait. Ya, saudara. Jadi dari pembacaan yang kita baca ada di Kisah Para Rasul 5, kemudian di Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Seperti pembacaan minggu lalu ya, kita belajar bahwa ada posisi Ananias ketika dia berbohong untuk penjualan tanah dan ditanyakan oleh rasul-rasul, enggak hitung 3,
langsung rebalah si Ananias. Jadi enggak ada tarik nafas dulu satu kali atau ada tanda-tanda rebahlah jadi maksudnya meninggallah Ananias gitu. Dan untuk bacaan selanjutnya dikatakan ada lagi peribadatan untuk Ananias ketika dia meninggal, langsung digotong sama anak-anak yang ada di sana, dikuburkanlah. Begitupun dengan istrinya Safira. Kemudian di Kejadian 3 ayat 6 sampai 10 kita melihat Adam dan Hawa ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, sama mereka juga melakukan kesalahan yang sebenarnya dari awal Tuhan bilang, Hawa jangan makan itu buah karena itu buah pengetahuan baik dan buruk gitu. Jadi sebenarnya Hawa sadar bahwa yang dia lakukan itu pasti salah gitu. Karena itu Tuhan sudah bilang ke Hawa. Tapi yet dia lakukan itu lagi gitu. Dan setelah mereka sadar, wah saya sudah melakukan kesalahan dan Tuhan berjalan di Taman Eden. Ketika Tuhan memanggil mereka, ya mereka takut dan ya pada akhirnya mereka bersembunyi. Kemudian boleh next slide. Iya, ini ayat yang tadi ya saudara. Kalau kita waktu masih kecil, biasa kita belajar petak umpet ya, atau hide and seek, atau kalau di Manado bilang bak sembunyi. Ya itu suatu permainan di mana ada satu teman kita yang harus menghitung sampai berapa, entah sampai 100, terus kita yang enggak hitung lari kemana untuk mencari tempat persembunyian yang paling ideal supaya enggak ditemukan. Nah, siapa yang paling terakhir ditemukan dialah pemenangnya. Bukan begitu permainannya? Iya, jadi kita sering ya main itu waktu kecil dan tanpa kita sadari atau saya tidak tahu ya atau tanpa kita sadari juga kita suka bermain permainan itu sama Tuhan. Jadi ketika kita membuat suatu kesalahan maybe atau bukanlah kesalahan yang besar atau apalah itu, kita sering bermain petak umpet ya sama Tuhan. Kita suka juga menyembunyikan sesuatu mungkin dari orang tua, dari suami, dari istri, dari teman, ya banyak ya gitu saudara. Tapi sesungguhnya ternyata Tuhan tidak mau kita memainkan permainan itu. Jadi ternyata Tuhan punya permainannya sendiri. Nah, apa sih permainan Tuhan yang mau kita mainkan sama-sama dengan Dia? Ya, kita belajar yang pertama hide and seek atau ya bahasa Indonesianya kalau kita petak umpet lah gitu. Ya, jadi di sini diceritakan dalam bacaan ini si Hawa dicobai oleh iblis. Kemudian dia kasih itu buah ke Adam. Nah, sehingga singkat cerita mereka menjadi berdosa, kemudian mereka takut kalau Tuhan cari mereka dan mereka bersembunyi. Boleh lanjut selanjutnya? Iya. Nah, ini yang dilakukan si Adam sama si Hawa dan dengan kita juga ya sepertinya. Selalu kita berputar dalam suatu pola ini yaitu sin, afraid, and hide. Jadi ketika kita buat kesalahan, kita takut dan kita bersembunyi. Repeat again. Jadi kita ulangi terus itu gitu saudara. Nah, what kind of hide? Maksudnya bentuk apa sih kita bersembunyi itu? Banyak bentuk persembunyian yang kita lakukan, bukan secara technically kita bersembunyi di bawah kolong meja gitu ya. Bukan, tapi ada beberapa jenis, maksudnya beberapa tingkah yang kita lakukan untuk bersembunyi. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita ada masalah, kita cari hiburan, kita biar ke distract semua ini kesalahan-kesalahan atau ini masalah-masalah, kita cari hiburan, ya party or something else. Terus pekerjaan, bagus pekerjaan, etos kerja yang bagus itu sangat bagus, etos kerja yang semangat sangat bagus. Tapi apakah benar ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita mengesampingkan Tuhan maybe, atau itu bentuk dari kita lari dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Terus ada
pelayanan, terus ya banyaklah aktivitas yang kita lakukan untuk bersembunyi dari Tuhan. Seperti itu. Ternyata manusia takut atas penghukuman dari Allah. Ada di Wahyu 6 ayat 16, mereka bilang, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Nah, jadi di Wahyu sudah bilang ya, maksudnya orang-orang itu mereka sampai minta, aduh runtuh jo ini gunung-gunung dan batu-batu ini supaya kami tertimpa akan itu. Jadi kami tersembunyi dari tatapan si Dia, which is itu sama Tuhan gitu saudara-saudara. Kadang kita juga seperti itu ya, ketika kita melakukan, lagi-lagi melakukan suatu kesalahan itu, ya kita selalu mencoba bersembunyi di balik semua hal yang tadi sudah kita bahas gitu saudara. Next. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita bersembunyi dari Tuhan ketika kita berbuat dosa? Ternyata ada rasa bersalah dan malu karena dosa sehingga menyebabkan kita bersembunyi dari Tuhan. Nggak usah jauh-jauh ya hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin hubungan kita secara manusia sehari-hari juga seperti itu ya. Kami anak-anak mungkin sedikit nggak mau terbuka sama orang tua karena kami rasa aduh nanti tidak memenuhi ekspektasi mereka gitu. Mungkin ya teman-teman yang muda-muda di sini. Atau mungkin kami yang masih muda takut cerita karena aduh malas nanti kalau saya bilang neng mama semua tak sambung sampai di Z, semua ada perdebatan dan sebagainya gitu ya teman-teman. Mungkin karena saya masih muda ya, jadi saya kasih contoh sebagai saya anak muda. Ya gitu saudara-saudara. Jadi ternyata ada rasa bersalah dan malu ketika kita buat dosa yang menyebabkan kita bersembunyi. Di Esra 9 ayat 6 dia bilang, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubuk ke langit. Ya itu dia. Jadi seperti yang tadi ya yang di Wahyu mereka bilang tutup kami saja dengan batu-batu itu biar ya kami terhalang dari penglihatan Allah. Nah seperti juga di Esra ini mereka bilang aduh kita malu, kita takut, kita sudah tercela untuk menghadap Tuhan. Jadi mending bersembunyi aja lah. Kayak lagian kita kan gak lihat Tuhan. Berarti Tuhan juga kayaknya gak bisa lihat lah apa yang kita lakukan. Ya padahal gak seperti itu ya saudara-saudara. Iya. Kemudian lanjut. Nah ini. You can hide from God. Jadi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Karena basicnya we cannot hide from God gitu saudara-saudara. Karena apa yang kita mau sembunyikan dari Tuhan ya kan? Maksudnya banyak pembacaan Alkitab yang bilang Tuhan sudah rancangan kita, even kita masih dalam kandungan dan dia mengetahui segalanya di dunia ini. Jadi basicnya kita gak bisa bersembunyi dari Tuhan sebenarnya. Tapi dalam prakteknya we act as if we can hide from God. Jadi kita berlaku seolah-olah kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Hanya karena kita gak bisa lihat Tuhan. Jadi berarti Tuhan juga gak bisa lihat saya sih. Nah itu prakteknya ya yang saya lakukan. Ya gitulah. Kemudian kalau basicnya kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan, jadi apa? Boleh lanjut. Nah ini dia, ada di pembacaan di Yeremia ayat 1-5, saya bacain saja ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Next, Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Mazmur 13 ayat 1 sampai 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, jadi saudara, ternyata kita tidak bisa ya bersembunyi dari Tuhan dan lepas dari Tuhan. Itu di Mazmur 27 saja, itu siapa yang bilang? Dia bilang kan, maksudnya pada akhirnya yang di Mazmur itu dia bilang, dia apa ya? Dia memohon gitu sama Tuhan, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu gitu. Jadi ya pada akhirnya kita sendiri, kita manusia yang tadinya kita bersembunyi, enggak tahan ya kan, karena basicnya ya kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Jadi akhirnya di Mazmur pun mengatakan, Tuhan please jangan, akhirnya kita yang minta sama Tuhan, Tuhan please jangan sembunyikan wajahmu kepada aku. Terus di Mazmur 13 dia bilang, aku menaruh kekhawatiranku dalam hati, aku bersedih hati sepanjang hari. Ya, tentunya kita semua di sini nggak mau ya mengalami perasaan itu setiap hari ya kan, amin. Iya. Nah jadi next boleh Ica. Nah ini ketika kita buat dosa, kita bersembunyi, ya jadinya kita disconnect dengan Tuhan, saudara. Jadi kita terputuslah dengan Tuhan dengan secara ya perlahan-lahan lah ya. Kayak apa yang mereka bilang perumpamaan, ada satu titik terus mereka garis tarik busur. Kalau dari ujung busurnya mereka tarik udah jauh dari pusatnya, ya lama-lama akan jauh juga begitu. Beda dengan kalau kita tarik busurnya tapi lurus ke depan, berarti kan kita akan satu arah ya gitu. Jadi tidak akan semakin menjauh. Nah di sini itulah dosa-dosa kita lah yang memutus hubungan kita dari Allah. Yesus anak Allah disingkirkan oleh Bapaknya karena Allah tidak dapat memandang dosa. Wow. Begitu berharganya ya kita semua. Ini Yesus loh, ini the darling of heaven. Maksudnya kesayangannya surga gitu. Dia diturunkan ke dunia, saudara. Diturunkan ke dunia, bukan cuma diturunkan, habis diturunkan berdosa, disalibkan lagi gitu. Dipaku lagi tangan sama kakinya. Jadi maksudnya begitu berharganya kita, sekalipun kita bikin dosa, tapi begitu luar biasanya ya Tuhan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dilihatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu ya saudara-saudara. Ternyata seberdosanya kita, bersembunyinya kita dari Tuhan, Dia Tuhan yang dinamis ya saudara. Dia Tuhan yang bergerak. Di pembacaan tadi yang ada Adam dan Hawa, Kejadian, di situ dikatakan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu sejuk. Dia berjalan-jalan saudara. Dia bukan yang duduk di singgasana terus kayak kita harus datang dengan maksudnya dia tuh Tuhan yang down to earth banget gitu. Dia Tuhan yang berjalan di antara kamu-kamu. Dia yang datang ke kamu justru gitu. Even kamu sembunyi, ya dia Tuhan yang berjalan. Dia Tuhan yang akan cari, hey di mana kamu? Hey Adam, hey Hawa, di mana? Jadi begitu luar biasanya ya Tuhan kita. Dia segitunya, wow, pokoknya amazed lah sama Tuhan. Ya, kemudian boleh lanjut. Ya, ini yang Sharon bilang, our game versus his game. Jadi
we always play our games. Apa sih? Kita selalu memainkan permainan kita gitu. Ketika kita buat dosa, kita takut, kita bersembunyi, terus kita selalu cari pembenaran, maybe ya, kita selalu kayak compare dosa kita dengan orang lain. Oh, dosa saya masih lebih kecil lah dibandingkan yang di sana, dibandingkan yang apalah gitu. Terus selalu punya reason untuk gagal kali ini. Maksudnya kita selalu tuh buat alasan ya saudara-saudara, ketika kita bikin dosa ya kita selalu bilang, Tuhan tapi kan begini, jadi begini begitu. Tapi sebenarnya enggak begitu kan saudara. Ya maksudnya memang sih torang telah dibangkitkan karena ya dia mati, dia disalibkan, terus dia bangkit lagi, dosa-dosa kita semua sudah diambil oleh dia. Tapi lagi-lagi di dunia ini kita masih manusia, kita ada free will di mana kita boleh pilih yang baik dan yang benar. Dan ya itu, lagi-lagi ketika kita mungkin pada saat itu salah memilih, maybe kadang kita selalu bilang ada alasan. Ada alasan kayak Tuhan, kita gagal sih kali ini. Ya karena kok DP situasi begini Tuhan. Jadi ya bagaimana dang? Minta ampun jangan Tuhan begitu. Ya better kayaknya lebih baik enggak usah seperti itu ya. Lebih baik we try our best supaya kita betul-betul hidup dalam kebenarannya, betul-betul ya dipimpinlah oleh Roh Kudus untuk melakukan semua yang benar. Kemudian playing victim. Saya tidak salah, saya hanya korban atas perbuatan dia gitu. Misalnya orang bikin kita sakit hati, terus jadi kita merasa, oh saya yang tersakiti, dia yang salah Tuhan begitu. Tapi kita jadi punya amarah dalam diri kita saudara gitu ya. Sebenarnya kan kita punya kesempatan ya untuk memilih yang terbaik mana, yang terdamai mana nih gitu. Jadi ya memang sih maksudnya semua adalah proses untuk kita belajar gitu. Sharon pun sangat belajar untuk bagaimana sih memposisikan posisi seperti itu. Jadi kayak ketika kita mungkin disakiti orang ya kita ada pilihan untuk memilih sikap hati yang I'm fine gitu. Kita ada pilihan. Jadi tinggal memilih saja yang mana gitu ya. Terus jika Tuhan tidak melihat saya, itu berarti bukan dosa dan dia tidak akan menghukum saya. Nah itu ya teman-teman yang tadi di awal saya bilang, karena physically kita tidak lihat Tuhan, jadi kadang kita merasa oke, kalau saya lakukan kesalahan ini kayaknya Tuhan akan lihat saya deh begitu. Tapi ya sebenarnya basically we cannot hide from God gitu teman-teman. Ya di Mazmur 32 ayat 34, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya, itu yang dikatakan Daud saudara-saudara ketika dia juga mencoba ya permainan yang kita lakukan tadi. Dia juga mencoba waktu dia buat kesalahan, dia juga mencoba waktu itu untuk bersembunyi dari Tuhan. Ya tapi at the end dia bilang, aduh selama berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Jadi ya at the end kita sendiri juga yang akan capek ya gitu saudara-saudara ketika kita hide from God gitu. Kemudian ketika kita buat dosa, ini ya yang dia bilang, he want us to play his game not ours. Jadi dia mau kita melakukan permainannya bukan permainan kita. Karena tibalah suatu saat ya ketika Tuhan sudah bosan dengan bangsa Israel yang kerjaannya menggerutu, yang kerjaannya mengeluh terus waktu mereka di padang gurun dipimpin oleh Musa. Ada saat di mana Tuhan, capeklah dengan ini Israel begitu. Ada di Keluaran 33 ayat 1 sampai 3 ya. Di situ saya bacakan saja. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Terus dia bilang, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Wow, Tuhan sampai di titik itu saudara. Tuhan bilang, saya tidak akan menyertai engkau, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Karena kita so bilang, kita so seinga, kita so bilang kita akan sertai pangoni Israel begitu. Cuman Israel selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu kayak Tuhan ini not enough, Tuhan ini not cukup Tuhan gitu. Bangsa Israel tuh selalu seperti itu waktu itu. Dan Tuhan sampai bilang itu saudara, dia sampai bilang, aku tidak akan menyertai engkau. Tapi yang luar biasanya di ayat 15 sampai 17, ingat ya saudara, tadi Tuhan bilang, aku tidak akan menyertai engkau di jalan ini. Nah, di ayat 15 berkatalah si Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi tadi Tuhan bilang, saya tidak akan menyertai engkau karena engkau bangsa yang tegar tengkuk bla bla bla. Tapi ketika Musa datang kepadanya, ketika Musa minta Tuhan gini, Tuhan tuh dengan lembut ya, maksudnya saudara, dengan lapang, dengan gitu. Dia boleh bilang, yang kamu katakan tadi itu Musa, aku akan kulakukan gitu. Jadi betapa baiknya ya Tuhan kita saudara. Jadi no need to hide from God gitu. Even kita buat salah ya, tapi buat salah tetap datang sama Tuhan dong. Jangan lari kemana-mana gitu. Karena dia sudah bilang, dia akan sertai, maksudnya apa yang tadi Musa minta, Tuhan bilang yang kau katakan tadi itu akan kulakukan. Dia bilang karena engkau telah mendapat kasih karunia. Bukan main ini kasih karunia ini toh saudara, di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi gimana-gimananya kita rasa bahwa Tuhan aku tidak mengenal diriku. Begitupun pasti Tuhan tidak mengenal aku. Karena aku sudah sangat jauh dengan engkau Tuhan. Tapi dia bilang aku mengenal engkau. Tuhan tuh mengerti kita semua saudara. Person by person di tempat ini. Tuhan mengerti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rindukan. Even apapun yang kamu kecewakan Tuhan tuh tahu gitu. Dia cuma bilang aku sudah berjalan nih, ayo sini. Gitu. Tuhan tuh segitunya saudara. Dia tuh segitu, maksudnya dia bukan yang pasif gitu saudara. Dia bukan yang diam. Dia berjalan bersama-sama dengan kamu. Dia memegang tangan kamu gitu. Jadi begitu luar biasanya ya Tuhan kita. So tadi dari yang Musa bilang, ya dia rasa berarti tanpa Tuhan, aku bukan apa-apa gitu. Jadi even gereja ini di hari Minggu ini, kalaupun kita sekalipun kita banyak, tapi kalau Tuhan gak hadir,
it's nothing ya kan saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita hari ini. Terus jika Tuhan juga enggak terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya it's nothing ya saudara. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tidak mengendalikan kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kayaknya juga nothing, kayaknya itu akan kosong saudara. Jadi ya marilah kita semua tahu pasti kebenaran, kita tahu bagaimana untuk lebih dekat dengan Dia, bagaimana untuk melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua pasti tahu dan belajar itu. Ya, next. Ya. Dan pada akhirnya seek and be found. Mazmur 32 ayat 5-7. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jadi ini yang dikatakan Daud ketika akhirnya dia mau untuk playing God's game. Akhirnya dia mau untuk bisa dicari dan bisa ditemukan. Next. Ya ini ya saudara, seek, be found, be able to found. Seek dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia bilang carilah. Be found, ditemukan. Be able to found, dapat ditemukan. So saudara, hari ini kita mau menjadi pribadi yang be able to found gak sih sama Tuhan? Kita mau gak sih menjadi pribadi yang dapat ditemukan sama Tuhan? Jadi kita gak mau lagi bersembunyi di bawah, di apapun itu gitu. Kita mau, Tuhan carilah dan I'm able buat Engkau temukan Tuhan gitu. Yuk mari saudara-saudara, dia bilang he's not playing hide and seek, dia nak bermain permainan petak umpet, but he's playing seek and be found. Jadi Tuhan bermain dengan kita di mana permainan itu mengharuskan kita untuk mengakui dosa kita dan mencari pengampunan Tuhan. Jadi mari saudara-saudara kita menjadi pribadi yang mau ditemukan sama Tuhan, mau membuka diri kita, ya kita ke iCare, kita ke ibadah hari Minggu, when orang mau doain kita, ya kita oke, thank you, kita terima gitu. Jadi be able saudara, be able. Jadi kita mau, kita bersedia gitu. Tuhan, I'm able gitu. Aku bersedia Tuhan untuk Engkau temukan gitu. Karena lagi-lagi ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang berjalan, Tuhan yang bergerak gitu. Jadi apa alasan kita lagi untuk tidak mau ditemukan olehnya gitu. Karena ini Tuhan sendiri yang datang sama kita saudara. Wow, so good, so great Tuhan kita saudara. Ya, next. Ya, jadi pada akhirnya kita boleh realize, kita confess, and kita connect with God. So kita bisa sadar apa yang kita lakukan itu salah. And then kita confess, kita mengaku sama Dia, sama Tuhan. Kita bilang Tuhan oke, minta ampun, kita bikin ini, itu segala macam gitu. And yeah, we can connect with God easily. Sangat mudah kita boleh connect with God ketika kita boleh sadar akan dosa kita dan kita mengaku di hadapannya. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui apa yang kita lakukan adalah salah, jika kita mengakui bahwa tidak ada alasan untuk perilaku kita, jika kita mengakui bahwa telah menyakiti Tuhan dengan apa yang telah dikatakan atau lakukan, ya
maka Tuhan akan mengampuni kita. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya, yet practically, secara praktek, ya maybe itu agak ya butuh proses gitu saudara-saudara. Tapi saya percaya, saya yakin kita semuanya di sini bisa mampu untuk melakukan semua itu. Saya percaya Roh Kudus ada di antara semua kita, di setiap pribadi kita, dan dia Roh Kudus, dia yang akan menolong, dia yang akan buat kamu, hey so boleh Jo. Dia yang akan mengingatkan kamu, si Roh Kudus ini dia pribadi yang begitu luar biasa, dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang menegur kamu dengan kasih dan wow luar biasanya. Boleh next. Ya ini saya baca ya ayatnya 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ada ya yang bisa melalaikan janjinya gitu. Maybe saya juga kadang suka gitu ya sama Tuhan. Kayak Tuhan mana ini janji ini. Ya suka seperti itu. Dan di ayat ini dibilang sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian saudara. Tapi apa dia bilang? Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, dia menghendaki loh. Menghendaki, berarti dia bilang itu harus kalau menghendaki. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa saudara. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Begitu banyak ya saudara pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang saya percaya Tuhan pasti kasih buat setiap kita. Untuk kita bisa sadar, untuk kita bisa confess, untuk kita bisa connect with Him, saudara. Tapi beberapa ini yang boleh saya share sama saudara. Kemudian at the end, He changed the game. To the apa? Kepada apa? Tuhan menjadi tempat persembunyian. Based on apa? Based on His love to you, to us. Jadi Tuhan pada akhirnya ya saudara kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat persembunyian kita. Jadi apa alasan kita untuk bersembunyi dari Dia? Dan satu lagi, didasari oleh cintanya akan kita. So great. Based on His love to us, saudara. Betapa cintanya Tuhan ya sama kita saudara. Ya Tuhan menjadi tempat persembunyian kita. Jadi dikala kita sedih, dikala kita disakiti orang, dikala kita juga merasa kita yang buat salah, ya di end-nya, ujungnya kembalilah sama Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat persembunyianmu. Ya ada satu story ya saudara-saudara, seorang ayah dan anak yang sering bermain petak umpet sama anaknya. Jadi selalu ayahnya yang bisa yang DP mood kok kalau di Nada bilang kan. Yang dapat bagian untuk menghitung ya. Nah anaknya yang punya bagian untuk bersembunyi ya gitu. Ya terus
Jadi setiap hari bapak sama anaknya mainkan itu gitu. Jadi biar, mungkin itu salah satu permainan favorit ya bapak sama anaknya gitu. Nah jadi pasti si bapaknya kan selalu hitung 1, 2, 3, 4 sampai 100. Terus si anaknya carilah dia tempat persembunyian yang paling tersembunyi. Dia pikir yes supaya papa akan bisa menemukan saya ini gitu. Jadi papanya setelah menghitung, papanya misalnya namanya siapa ya? Okung gitu. Okung ada bersembunyi di bawah meja. Si anak tertawa, hahaha saya tidak di situ gitu. Jadi pas papanya cari, aduh enggak ada. Terus papanya jalan lagi, Okung, kayaknya Okung ada sembunyi di gudang ini. Pas papanya buka, aduh enggak ada. Nah si Okung ketawa-ketawa dia. Di tempat persembunyiannya yang paling ideal itu. Dia ketawa-ketawa, yes, papa pasti enggak akan temukan saya gitu kan. Lagi papanya cari lagi. Okung kayaknya ada di mana ya? Ada di Sopilaris sudah di toko sana supaya bapak nak dapat. Terus si Okung bilang yes pasti papanya enggak akan ketemu gitu. Selang waktu berjalan papanya nggak bisa nemuin dia gitu. Nah satu momen si Okung akhirnya menyadari. Dia bilang, aduh kalau papa anak dapat bapak kita sampai malam bagaimana ini gitu. Si Okung bilang, aduh bahaya juga ya kalau papa nak menemukan saya. Waduh bisa mati lapar saya di sini. Kalau ada kecoa atau apa, wah bahaya ini atau saya habis nafas di sini. Ternyata si Okung bersembunyi mungkin di bawah, mungkin rumahnya ada kolong, di bawah kolong yang paling sono-sono gitu, yang paling tersembunyi sekali gitu ya. Nah akhirnya si Okung menyadari saudara, dia bilang aduh nggak bisa. Saya nggak mau gini. Nah berlarilah si Okung ke papanya. Papa Odi ini kita, dia bilang. Dia bilang, Pak, nak jadi kita bersembunyi. Papa Odi, bapaknya langsung, ya bingung. Okung, bukan seperti ini permainannya gitu. Permainannya kan ngana bersembunyi, papa cari sampai ngana dapat gitu. Tapi si Okung bilang, aduh, Pak, enggak bisa. Di permainan enggak begini. Jadi bagaimana Okung di permainan? Okung bilang, ternyata papa permainannya adalah senang untuk aku bisa ditemui. Senang untuk aku bisa engkau temukan. Jadi ternyata winning dari permainannya itu si Okung bisa ditemukan oleh papanya gitu. Jadi berbalikan saudara. Jadi bukan lagi permainan petak umpet ya. Udah permainan yang tadi Tuhan bilang seek and be found itu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya kita sama Tuhan saudara. Kadang kita bersembunyi jauh banget dari Tuhan gitu. Tapi ternyata yang indah itu adalah untuk ditemukan gitu. Jadi sesuatu, di sini dibilang apa? Sesuatu yang indah adalah ternyata ketika aku ditemukan gitu. Ya, jadi again ngingatin buat kita semua bahwa ternyata sungguh indah untuk ditemukan Tuhan. Gitu. Sungguh berharganya, sungguh terhormatnya kita bahwa kita bisa ditemukan sama Tuhan. Gitu. So, hari-hari ini saya mau ajak kita semua supaya kita boleh menjadi menjadi pribadi yang seek, jangan lupa seek ya, mencari Tuhan, jangan lupa itu, and be able to found, bersedia untuk ditemukan olehnya.